Halo guys, kembali lagi bersama saya Stephen di channel Bro Views Series. Kali ini saya akan melanjutkan kembali alur cerita film dari Game of Thrones. Dan sekarang kita masuk ke season 6 episode 8, 9, 10. Untuk itu, sebelum masuk ke ceritanya seperti biasa siapkan apa? Ya tentunya Kopai dan Woodbray untuk menemani kalian dalam menonton alur cerita film ini. Dan sekarang kita masuk ke filmnya. Di awal film, terlihat Lady Crane sedang berperan sebagai Cersei dalam drama teatrikal yang dia pertunjukkan. Setelah penampilannya yang memukau, Lady Crane kembali masuk ke ruang ganti. Dia terkejut saat melihat Arya berlumuran darah bersembunyi di balik kostum. Arya kemudian dibawa ke rumahnya untuk diobati. Sesuai firasat Arya, wanita ini adalah orang baik yang tidak layak untuk dibunuh. Artis bernama Bianca yang ingin membunuhnya justru bernasib sial setelah Lady Crane memberinya pelajaran. Untuk memulihkan kondisinya, Arya meminum perasan opium agar dirinya bisa terlelap tidur. Adegan berpindah kepada 4 dari 7 orang yang melakukan serangan terhadap pimpinan dan pengikut Sep yang menyelamatkan nyawa Sandor. Tanpa basa-basi, Sandor muncul dan langsung menghabisi mereka semua tanpa ampun. Tyrion dan Varys berkeliling kota Meereen yang jauh lebih kondusif setelah kesepakatan tercapai dengan para maester atau majikan. Varys berpamitan kepada kurcaci paling terkenal di dunia ini untuk melanjutkan ekspedisinya. I can't go off on a secret mission in the company of the most famous dwarf in the city. Varys, the most famous dwarf in the world. Para anggota Fed militan yang dipimpin Lancel datang untuk membawa Cersei menemui High Septon. Cersei menolak dan menyuruh pria itu yang datang ke Red Keep. If you refuse to come of your own free will. I choose violence. Salah satu anggota Fed mencoba menyerang The Mountain, namun yang terjadi, Algojo ini dengan mudah menemukan kepalanya. Brainy ditemani Podrick sampai di Riverrun dalam tugasnya menyampaikan pesan kepada paman Sansa Blackfish. Karena sedang terjadinya pengepungan yang dilakukan pasukan King's Landing, Brainy kemudian menemui Jaime di dalam tendanya. Podrick yang sedang menunggu di luar tiba-tiba dicekik oleh Bronn. Dia terkejut, pria koplak ini mengejutkannya. You think they're fucking? No. You'd fuck her, wouldn't you? I'm her squire. Oh. You're the one with the magic cock. Oh, you're the pug. Lesson number 1. Brainy melapor kepada Jaime bahwa dia telah menemukan Sansa sesuai dengan tugas yang diberikan Jaime kepadanya. Di samping itu, dia bermaksud untuk mengajak Blackfish dan pasukan tulinya untuk merebut Winterfell sesuai dengan pesan dari Sansa. Dengan kebaikan dalam hatinya, Brainy meminta Jaime untuk merebut Riverrun tanpa pertumpahan darah. Brainy berencana untuk membujuk Blackfish agar menyerahkan kastil, setelah itu memimpin pasukan tuli menuju utara. Karena perasaan cintrong dalam diri mereka, Jaime menyetujui permintaan Brainy dan berharap Blackfish yang keras kepala itu mau mendengarkan ucapannya. Karena tugasnya telah selesai, Brainy bermaksud memberikan kembali pedang Valyrian, namun Jaime menolak karena pedang itu sudah menjadi miliknya. Sesuai dengan perkataan Jaime, Brainy tidak berhasil meyakinkan Blackfish yang bebal meskipun dia sudah menunjukkan surat yang ditulis Sansa. Dan itu artinya, Brainy harus mengirimkan gagak kepada Sansa jika tugasnya telah gagal. Tanpa pemberitahuan kepadanya, Cersei datang ke ruang tahta setelah dia mendengar Raja akan mengumumkan sesuatu. Di awal titahnya, Raja Tommen kembali mengulang kalimat jika Crown dan Fate adalah 2 pilar penopang dunia. Jika yang satu runtuh, yang lain juga runtuh. Raja telah melakukan perundingan dengan High Septon dan hasilnya memutuskan untuk menggelar pengadilan bagi Loras dan Cersei Lannister di Great Sept of Baelor. Yang mengejutkan adalah pengadilan dengan pertarungan akan dilarang di seluruh Seven Kingdom.
Raja beralasan sistem itu dibentuk oleh pemimpin buruk dengan tujuan menghindari hukuman dewa. Cersei tidak menyangka putranya bertindak seperti itu kepada ibu kandungnya sendiri. Maester membisikkan sesuatu yang berkaitan dengan gosip lama yang beredar. Penyelidikan pun dilakukan oleh burung-burung kecilnya. Lalu apakah gosip tersebut? Lanjut. Kembali ke Meren. Tyrion mengajak Missandei dan Grey untuk santuy sejenak menikmati wine yang belum pernah mereka minum selama hidup menjadi budak. Here's to our queen. Tiba-tiba terdengar suara lonceng tanda bahaya. Ternyata itu adalah ratusan kapal perang yang dipimpin para master dan datang menyerang untuk merebut kembali kota Meren dari tangan Daenerys. Saat malam hari, Jaime datang menemui Lord Edmure yang dia jadikan sandera. Jaime akan membebaskan Edmure untuk menjalani hidup baru dengan istri dan anaknya yang baru dia nikahi. Jaime juga menjanjikan rumah yang mewah dengan berbagai fasilitasnya jika dia mau mendengarkan tuntutannya. Tapi, jika Edmure menolak, maka dia tidak segan-segan untuk melemparkan anaknya ke dalam kastil menggunakan pelontar. Tak sampai di situ, Jaime akan menghabisi seluruh pasukan tuli yang berada di dalam kastil tanpa ampun. Setelah ancaman tersebut, Edmure meminta masuk ke dalam kastil sebagai pemimpin sah Rhaeferan. Blackfish melarang komandan pasukan untuk membuka gerbang, namun dia dan pasukannya beralasan Edmure adalah Lord Rhaeferan. Perintah Blackfish untuk melarang Edmure masuk karena ini sebuah jebakan yang mereka abaikan. Lower the drawbridge and open the gate for Lord. Aye, sir. Lower the drawbridge! Setelah berhasil masuk, Edmure mengeluarkan perintah kepada seluruh pasukannya untuk meletakkan senjata. Akhirnya, tanpa memakan korban jiwa, Jaime berhasil mengambil alih Rhaeferan. Blackfish sendiri hendak ditangkap dan diserahkan kepada keluarga Walder Frey. Brainy dan Podrick berencana kabur menggunakan perahu dan mengajak Blackfish. Namun, paman Sansa ini tetap pada pendiriannya memilih untuk mati di dalam kastil ini. We found the Blackfish, my lord. Fighting, my lord. Kembali ke Meren. Ratusan kapal musuh menerbangkan bola-bola api untuk meruntuhkan pertahanan pasukan Daenerys yang berlindung di dalam piramida. Saat pertahanan mereka mulai goyah, tidak ada yang menduga Daenerys datang tepat waktu. Sandor menemukan 3 pelaku penyerangan pengikut Sep yang akan digantung oleh Beric dan kawannya. Beric ini adalah orang yang bertarung dengan Sandor hingga sekarat. Tougher girls than you tried to kill me. Bunch of nonsense. Secara mengejutkan, rekannya yang menyembah Dewa Api berhasil memulihkannya kembali. Karena dendamnya, Sandor diizinkan untuk menyaksikan eksekusi mati ketiganya. Beric memberikan penawaran kepada Sandor untuk bergabung dengan mereka karena nasib yang sama. Clegane menolak karena dia merasa tidak cocok. Lady Crane kembali melihat keadaan Arya yang masih tertidur pulas. Saat dia mengambil sebuah botol, tiba-tiba seseorang muncul untuk membunuhnya. Arya yang terbangun, dia terkejut karena melihat Crane telah tewas bersimbah darah. Ternyata pelakunya wanita ini. Arya segera melompat untuk kabur melarikan diri. Dengan sekuat tenaga, Arya terus berlari untuk menyelamatkan diri. Merasa sudah aman, tak diduga pemburu ini kembali mengejarnya. Saat nekat melompat, Arya kembali terluka parah. Dia berusaha bangkit dan menyusuri lorong untuk masuk ke dalam tempat persembunyian lokasi dia menyembunyikan pedangnya. Jejak darah dia tinggalkan agar wanita ini menemukannya. Saat itulah Arya mengambil pedangnya lagi dan mematikan lilin. Singkat cerita, di dalam kuil hitam putih, Jaqen menemukan jejak darah. Yang mengejutkan, dia menemukan wajah anak buahnya yang diletakkan oleh Arya.
Di akhir episode ke-8 ini, Arya Stark memutuskan untuk akan kembali pulang ke Winterfell. Dan setelah itu film pun berlanjut ke episode 9. Serangan demi serangan dilancarkan para master untuk mengambil alih kota Meereen dari tangan Daenerys. Bukan tanpa alasan, para master iri dengan kesuksesan dan kedamaian yang berlangsung di negeri ini. Sebagai seorang penasehat, Tyrion memberikan saran untuk melakukan perundingan dengan mereka meskipun Daenerys memiliki rencana untuk menghancurkan seluruh armada dan menghabisi mereka semua tanpa ampun. Dalam perundingan itu, 3 pimpinan para master menuntut Daenerys untuk segera meninggalkan Piramida Agung. Bahkan mereka akan menjual kembali pasukan Unsullied termasuk Missandei kepada penawar tertinggi. Naga-naga milik Khaleesi pun akan mereka bantai. Ternyata mereka salah sangka. Justru Daenerys yang memberikan kesempatan kepada para master untuk menyerahkan diri mereka. Naik ke atas Drogon, Daenerys dan 2 naga lainnya membalas serangan mereka. Di saat yang sama, ribuan pasukan Dothraki yang berada di bawah kepemimpinan Daenerys melakukan serangan darat. Beberapa armada kapal mereka habis dibakar oleh ketiga naga. Dracarys. Pasukan yang mengawal ketiga master ini pun ketakutan dan langsung kabur melarikan diri. Inilah akibat dari kesombongan mereka melanggar perjanjian yang sudah disepakati dengan Tyrion. Hanya 1 dari mereka yang akan dibiarkan hidup. 2 di antaranya langsung menyodorkan, sedangkan salah satunya memilih untuk berlutut dan meminta maaf. Tapi ini yang dilakukan oleh Grey. Kesalahan orang ini dimaafkan. Dia disuruh menyampaikan pesan apa yang akan terjadi kepada para master lainnya jika kejadian yang sama terulang kembali. Jon Snow ditemani Sansa dan para Lord melakukan pertemuan dengan Ramsay dan komplotannya sebelum perang terbuka berlangsung. Dengan kesombongannya, Ramsay menyuruh mereka untuk berlutut mengakui dirinya sebagai Warden Utara dan menyerahkan kembali Sansa kepadanya. Jon Snow tidak gentar meskipun jumlah pasukan Ramsay 2 kali lipat lebih besar. Bahkan dia menantang psikoplok ini untuk bertarung 1 lawan 1 dengannya. Ramsay tidak bodoh dan menolak tantangan tersebut karena dia tahu kehebatan Jon dalam permainan pedangnya. But I know that my army will beat yours. Will your men want to fight for you when they hear you wouldn't fight for them? He's good. Very good. Benci terhadap orang ini, Sansa menjanjikan esok hari Ramsay akan mati di hadapannya. She's a fine woman, your sister. And you're all fine-looking men. My dogs are desperate to meet you. In the morning then, bastard. Sebelum pertarungan esok hari, Jon dan timnya membahas strategi peperangan menghadapi lawan yang jumlahnya jauh lebih banyak. Secara khusus, Sansa memperingatkan kakaknya ini jika Ramsay bukan lawan sembarangan yang mudah untuk masuk perangkap. Sansa sangat khawatir dengan keselamatan Rickon di tangan orang terkeji itu. Namun hingga detik ini pun, Sansa tidak memberitahu Jon jika dia mengirim Gagak kepada Baelys. Pertanyaannya, akankah Baelys dan kesatria Vale-nya datang membantu? If Ramsay wins, I'm not going back there alive. Selain Jon Snow, Davos dan Tormund sendiri meragukan kemenangan mereka dalam perang kali ini. Melisandre sendiri tidak mendapat penglihatannya di dalam api. Apakah mereka akan mendapat kemenangan atau kalah seperti halnya Stannis? Satu hal yang diminta Jon jika dia mati, Jon tidak ingin dibangkitkan kembali untuk kedua kalinya. Melisandre tidak bisa menjanjikan apapun karena itu keinginan dewa yang punya tujuan tersendiri untuk hidupnya. Saat Davos sedang berjalan di area perkemahan, tak sengaja dia menemukan boneka rusa milik anak Stannis yang berada di sekitar kayu pembakaran.
Yara dan Theon akhirnya sampai di kota Meeren dengan tujuan bersekutu dengan Daenerys. Namun sebelum itu, Tyrion yang sudah mengenal sepak terjang keduanya menguji sejauh mana tekad kesetiaan mereka dan visi misi mereka mau bergabung dengan Ratu Naga ini. Dengan 100 lebih kapal yang mereka bawa ditambah hasil rampasan perang dari para master, kapal-kapal ini mampu membawa seluruh pasukan Daenerys untuk menaklukkan Seven Kingdom. Yara hanya meminta bantuan Khaleesi untuk mengalahkan Euron dan merebut kembali Iron Island. Daenerys berjanji akan membantunya, namun dengan syarat tidak ada lagi perebutan, penaklukan, penjarahan, dan pemerkosaan. No more. Hingga akhirnya perang pun akan dimulai. 6.000 pasukan Ramsay telah berhadapan dengan 3.000 pasukan pimpinan Jon Snow. Sesuai dugaan, Ramsay menyeret Rickon Stark, adik dari Sansa. Tali yang mengikat tangannya dilepaskan, namun Rickon disuruh untuk berlari. Run to your brother. The sooner you make it. Easy. Ready? Saat itulah psikoplok keji ini melesatkan anak panah untuk membunuh Rickon. Melihat hal tersebut, Jon segera memacu kudanya untuk menyelamatkannya. Namun naas, anak panah lebih dulu bersarang di tubuh Rickon hingga dia pun tewas. Davos langsung memerintahkan pasukan berkuda untuk menyerang. Di saat yang sama, ribuan anak panah dilepaskan oleh pasukan Ramsay. Jon yang berada di tengah-tengah langsung mengeluarkan pedangnya. Satu persatu prajurit musuh itu dia habisi. Korban dari kedua belah pihak pun berjatuhan. Ramsay kemudian menerjunkan seluruh pasukan infanterinya untuk mengepung Jon dan pasukannya agar terjebak di dalamnya. Dengan sekuat tenaga dan bantuan si raksasa, mereka berupaya untuk menghancurkan barisan musuh. Sialnya, strategi itu tidak berhasil karena kuatnya pertahanan lawan. Tumpukan mayat membumbung tinggi, tidak ada jalan keluar lagi. Tormund mengajak rekan-rekannya untuk melarikan diri melewati tumpukan mayat. Tindakan itu justru membuat Jon terinjak-injak anak buahnya sendiri. Puluhan anak panah juga bersarang di tubuh raksasa Welding. Saat mereka sudah putus asa, tiba-tiba harapan datang. Ribuan kesatria Vale di bawah pimpinan Baelys datang memberikan bantuan. Sansa langsung tersenyum akan harapan kemenangan mereka. Jon sendiri menemukan kembali girohnya. Dibantu Tormund dan raksasa Welding, mereka berlari mengejar Ramsay yang kabur melarikan diri ke dalam benteng. Dengan mudah, gerbang itu dirobohkan oleh si raksasa meskipun dia sendiri harus meregang nyawa karena saking banyaknya panah yang bersarang di tubuhnya. Raksasa ini tewas setelah Ramsay melesatkan anak panah tepat di kepalanya. Kemarahan Jon tidak terbendung lagi.
Setelah menangkis beberapa anak panah dari Ramsay, Jon langsung melancarkan serangan membabi buta, memukuli wajah psikoplok Gelo ini hingga babak belur. Perang berakhir. Ramsay yang terluka parah ditempatkan di dalam sel. Rickon Stark yang tewas dimakamkan bersebelahan dengan ayahnya Ned Stark. Giliran Sansa yang menyelesaikan dendam pribadinya kepada Ramsay setelah apa yang dia lakukan kepadanya. Hello, Sansa. Is this where I'll be staying now? Our time together is about to come to an end. All memory of you will disappear. Anjing-anjing milik Ramsay yang kelaparan dilepaskan. Tidak ada kesetiaan bagi seekor anjing jika perutnya sudah keroncongan. Penjahat ini akhirnya tewas oleh anjing-anjingnya sendiri. Dan film pun berlanjut ke episode 10. Pengadilan untuk Loras dan Cersei di hadapan High Septon dan seluruh pengikutnya akan segera dilangsungkan. Raja Tommen dan istrinya Margaery mempersiapkan diri dalam acara penting ini. Lord Tyrell dan Paman Cersei pun hadir untuk menyaksikan pengadilan paling bersejarah yang digelar di Great Sept of Baelor. Saat semua telah hadir, Cersei dan Raja Tommen masih berada di ruangannya. Saat Grandmaster akan berangkat, seorang anak kecil membisikkan sesuatu kepadanya. Loras yang mendapat giliran pertama mengakui seluruh dosa dan kesalahannya di hadapan High Septon dan seluruh pengunjung yang hadir. Saudara Margaery ini akan menerima apapun hukuman yang layak untuknya. Jika dewa mengampuninya, Loras akan mengabdikan hidupnya pada The Seven. Nama Tyrell dan kuasa serta haknya sebagai pewaris Highgarden akan dia tanggalkan. Sebagai simbol kesungguhannya, tarang Loras disayat sesuai simbol dari para pengikut Sparrow. Ketika giliran raja akan berangkat, The Mountain mencegahnya. Ini menunjukkan kalau Cersei telah mempersiapkan rencana besar dengan bantuan maesternya tanpa diketahui orang lain. Karena Cersei tidak kunjung datang, Lancel diperintah untuk menjemputnya. Seorang bocah sengaja berlari agar Lancel mengikutinya hingga ke sebuah lorong. Begitupun dengan Maester Luwin sengaja dijebak oleh burung-burung kecil suruhan Qyburn. Orang tua ini akhirnya mati dibunuh atas perintah Cersei. Nasib sama diterima oleh Lancel. Dalam kondisi terluka, dia melihat puluhan tong yang berisi wildfire, cairan bubuk ajaib yang mampu meledakkan gedung ini seketika. Merasa ada yang tidak beres karena ketidakhadiran Cersei dan suaminya, Margaery bermaksud untuk keluar dari ruang sidang ini. We all need to leave now. Namun Fate Militan menghalanginya. Semua orang terjebak di Great Sept of Baelor. Lancel tidak berhasil memadamkan lilin tersebut dan akhirnya ini yang terjadi. Dalam hitungan detik, bangunan megah itu hancur berikut semua orang yang berada di dalamnya. Melihat misinya berhasil, Cersei tersenyum bahagia. Orang-orang yang dianggap telah mempermalukan hidupnya kini menyisakan abu. Raja Tommen tidak percaya dengan kejadian ini. Istrinya dan pimpinan spiritual yang sangat dia hormati berikut seluruh pengikutnya tewas sekaligus. Hanya satu yang dibiarkan hidup oleh Cersei, yaitu Septa Unella. Wanita ini harus merasakan sakit yang sama seperti yang dia rasakan saat mendekam di dalam sel penjara mereka. Untuk mempermalukan hidupnya, Cersei kembali menugaskan The Mountain. Merasa gagal menjadi raja dan suami, Tommen memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Di kediamannya, Walder Frey dan Jaime merayakan kemenangan atas keberhasilan mereka merebut kembali Riverrun. Kesempatan itu dimanfaatkan juga oleh Bronn untuk melirik dua pelayan yang menggoda dirinya. Edmure yang bertekuk lutut di hadapan Jaime dijebloskan kembali ke dalam selnya. Tidak seperti kematian anaknya yang lain, tidak ada air mata yang keluar dari mata Cersei, meskipun di depan dia adalah jenazah putranya sendiri. Adegan berpindah kepada si lucu Sam dan Gilly. Mereka sampai di sebuah pusat pendidikan dan kebudayaan, khususnya berkaitan dengan pencalonan Sam sebagai maester baru. Kepada petugas, Sam memberikan surat yang ditulis Lord Commander Jon Snow. I'm to be the new maester.
Sam tercengang saat melihat megahnya perpustakaan yang berada di gedung ini. Jon mengenang kembali ruangan yang sering digunakan keluarganya saat menggelar pesta. Tidak berselang lama, Davos datang menunjuk boneka milik Putri Shiren, anak dari Stannis. Melisandre tidak bisa berbohong lagi, karena faktanya dia telah membakar hidup-hidup gadis tersebut di tiang pancang hanya karena perintah dewa. Bagi Davos, Shiren sudah seperti anaknya sendiri. Davos meminta Jon untuk mengeksekusi mati wanita ini karena kejahatannya. Jon memutuskan untuk mengusirnya dari utara. Jika dia kembali, Jon akan menggantungnya. Ancaman yang sama dilontarkan Davos kepada si rambut merah ini. Sansa meminta Jon untuk memimpin utara. Jon menolak karena dirinya bukan Stark. Sansa pun meminta maaf karena dirinya tidak menceritakan tentang kesatria Vel. Informasi penting yang mereka dapatkan, seekor gagak putih datang dari Citadel dan itu artinya musim dingin telah tiba. Secara mengejutkan, Nenek Margaery datang ke Dorne untuk bersekutu dengan Lady Olenna. Bukan tanpa alasan, setelah kematian anak dan cucu-cucunya, Ratu Highgarden ini memendam amarah yang begitu besar. Dan dia ingin membalaskan kematian mereka. Karena sama-sama membenci keluarga Lannister, Olenna mendukung langkah mereka untuk balas dendam. Tidak kalah mengejutkannya, Varys berada di Dorne untuk membantu mereka sesuai dengan kapasitasnya sebagai ahli intelijen. Apakah Varys mempunyai misi tersendiri? Kita akan tahu nanti. Daario dibuat kecewa karena Daenerys tidak akan membawanya ikut serta menuju Westeros untuk menundukkan Seven Kingdom. Dia membutuhkan Daario untuk menjaga stabilitas dan keamanan Meryn hingga pimpinan baru terbentuk di wilayah ini. Untuk berkuasa di Westeros, Ratu Naga ini membutuhkan sekutu dan cara terbaiknya adalah dengan menikah. Entah siapa yang akan dia nikahi, namun yang jelas Daario yang selama ini menjadi simpanannya tidak bisa dibawa ikut serta. Meskipun dia sangat mencintai Daenerys. Daario menduga ini ulah si cebol yang memberi masukan kepadanya. Sebagai simbol dihapusnya sistem perbudakan, nama wilayah Slaver Bay diganti menjadi Bay of Dragon. Menurut Tyrion, keputusan ini merupakan yang terbaik agar Daenerys memimpin Seven Kingdom tanpa beban. Tyrion berjanji akan selalu menjadi penasehatnya dari sekarang hingga nanti. Dan karena kesetiaannya, Daenerys secara resmi mengangkatnya sebagai Hand of the Queen. Kembali ke Welder Frey, seorang pelayan baru menyajikannya roti lapis. Dua putranya Black Welder dan Lodar tidak kunjung datang, padahal dia sudah menunggunya. Pelayan ini mengatakan dua putranya itu telah dijadikan topping untuk roti lapisnya. Pria tua ini terkejut dan baru menyadari jika dua putranya telah tewas. Dan pelayan ini sebenarnya adalah Arya Stark. Memenuhi dendamnya, pria tua ini akhirnya tewas di tangan Arya. Baelys merasa sudah berjasa kepada Sansa karena telah mengerahkan kesatria Vel. Dia berharap dapat imbalan diterima cintanya oleh Sansa. Tapi nyatanya Sansa menolak keinginannya itu. Paman Benjen meninggalkan Bran dan Mira di bawah pohon. Dia sendiri akan melanjutkan tugasnya membantu manusia dari perang besar yang akan segera terjadi. Sebagai Three-Eyed Raven, Bran harus siap untuk kembali menyelam dari kisah masa lalu keluarganya. Bran kembali melanjutkan penglihatannya saat Ned Stark muda berhasil menemukan kembali adiknya Lyanna. Bibi Bran itu baru saja melahirkan seorang anak laki-laki, namun kondisi Lyanna sendiri sudah sekarat. Lyanna membisikkan sesuatu kepada Ned, namun hal itu jangan sampai diketahui oleh Robert kekasihnya. Ned berjanji untuk merahasiakan hal tersebut. Pertanyaannya, setelah dewasa, siapakah sosok bayi tersebut? Apakah Jon Snow yang selama ini kita ketahui sebagai anak haram dari Ned Stark? Lanjut, para lord dari utara berkumpul untuk menyatukan suara. Si bocah Mormon dengan lantang mengajak mereka semua untuk mengangkat Jon Snow. He's my king, from this day until his last... Lady Mormont speaks harshly and truly. The king in the north! The king in the north! Dan akhirnya mereka semua sepakat satu suara mendukung Jon Snow.
yang menjadi Raja Utara. Jaime dan pasukannya kembali ke King's Landing setelah menyelesaikan misinya di Riverrun. Baru saja tiba, Jaime menyaksikan pengangkatan Cersei menjadi Ratu Pelindung Seven Kingdom, menggantikan putranya Tommen yang tewas bunuh diri. Dengan bantuan kapal milik Yara, Daenerys dengan 3 naganya dan seluruh pasukan yang dia pimpin berlayar menuju Westeros. Dan setelah itu film pun berlanjut ke season 7.